Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Keuangan kelas 11 OTKP. Dalam video ini, materi yang dibahas yaitu mengenai prosedur penyusunan anggaran. Prosedur penyusunan anggaran. A. Siklus APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. A. Perencanaan APBN. 1. Tahapan perencanaan APBN. Tahapan perencanaan dan penganggaran dimulai pada awal tahun sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Presiden menyampaikan arah kebijakan untuk 1 tahun ke depan pada sidang kabinet sebagai acuan dan pertimbangan pada penyusunan arah, prioritas, dan kebijakan tahun yang direncanakan dalam APBN. 2. Tahapan pembahasan APBN, nota keuangan dan RUU APBN yang dibahas dalam sidang kabinet disampaikan pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan Agustus. Yang ke-B, penetapan APBN. Setelah DPR menyetujui RUU APBN pada sidang paripurna, DPR mempersilakan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan untuk menyampaikan sambutan bertalian dengan keputusan DPR tersebut, sesuai dengan ketentuan yang ada, agar RUU APBN yang telah disetujui oleh DPR dapat berlaku efektif. Presiden mengesahkan RUU APBN itu menjadi Undang-Undang APBN. C. Pelaksanaan APBN. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, Gubernur, Direktorat Jenderal, dan kuasa penggunaan anggaran. Dokumen anggaran merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. D. Pengawasan intern pemerintah terhadap APBN. Aparat pengawasan intern pemerintah atau APIT bertujuan mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan dan ruang lingkup pemeriksaan operasional atau pemeriksaan komprehensif yang menyampaikan rekomendasi perbaikan. Aparat pengawasan intern pemerintah atau API terdiri atas 1. Badan Pengawas dan Pembangunan atau BPKP. 2. Inspektorat Jenderal Kementerian. Pengawasan pelaksanaan APBN dari pihak eksternal terdiri dari 1. Pengawasan oleh DPR RI. 2. Fungsi pengawasan oleh BPK. 3. Pelaksanaan pemeriksaan oleh BPKP. 2. Siklus APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. A. Penyusunan APBD. Pemerintah daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya. Oleh sebab itu, seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang, barang maupun jasa pada tahun anggaran perlu dianggarkan dalam APBD. APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran sehingga ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tahapan penyusunan APBD adalah 1. Peraturan kesesuaian kewenangan dengan pendanaan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik provinsi, kabupaten, kota. Beban pusat untuk daerah didanai oleh APBD. 2. Proses penyusunan APBD. Penyusunan rancangan kebijakan APBD atau KUA dan dokumen prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS dibahas oleh DPRD untuk menyampaikan nota kesepakatan KUA dan PPAS. A. Pengesahan rencana APBD atau RAPD terdiri dari 1. Pihak yang berkaitan dengan pengesahan. 2.
pengesahan rancangan APBD. 3. Proses pengesahan RAPD. B. Pelaksanaan pendapatan daerah terdiri dari 1. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pendapatan daerah. 2. Dokumen dalam pelaksanaan pendapatan daerah. 3. Proses pelaksanaan pendapatan daerah. C. Pelaksanaan belanja daerah terdiri dari 1. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan belanja daerah. 2. Dokumen dalam pelaksanaan belanja daerah. 3. Proses pelaksanaan belanja daerah. D. Pertanggungjawaban APBD. 1. Pihak yang terkait dalam pertanggungjawaban APBD. Dokumen laporan keuangan SKPD. 3. Proses penyusunan laporan keuangan pertanggungjawaban. F. Jenis-jenis pengawasan APBD. Proses pengawasan APBD bertujuan memastikan bahwa kegiatan yang dirancang dapat dilaksanakan berdasarkan kriteria unjuk kerja yang telah ditetapkan tahap perencanaan. Jenis-jenis pengawasan APBD antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan berdasarkan independensi pengawas. 1. Pengawasan intern dilakukan oleh BPKP dan Inspektorat Wilayah. 2. Pengawasan ekstern dilakukan oleh BPK. Selanjutnya, pengawasan berdasarkan waktu pengawasan. 1. Pengawasan preventif dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan. 2. Pengawasan referensif dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. Selanjutnya yang terakhir, pengawasan berdasarkan subjek pengawasan. 1. Pengawasan melekat dilakukan oleh atasan BPK atau SKPD. 2. Pengawasan fungsional dilakukan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Wilayah. 3. Pengawasan masyarakat dilakukan oleh LSM dan asosiasi profesi. Demikian video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Terima kasih.